Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kisah sirah nabawiyah atau kisah hidup Nabi mulia, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan berkisah tentang perang Bani Quraisyah, mengapa perang ini terjadi dan bagaimana kisahnya. Pasca perang Uhud, suku Yahudi Bani Quraisyah yang ada di Madinah membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Awalnya hubungan mereka dengan kaum muslimin berjalan dengan baik, sehingga sebagai sesama penduduk Madinah. Namun pada saat perang Khandaq, Bani Quraisyah berubah sikap dengan mengkhianati perjanjian tersebut. Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraisyah, tergoda untuk bersekutu dengan Huyai bin Al-Khattab, pemimpin Bani Nadir, yang telah dikeluarkan dari Madinah. Karena pengkhianatan sebelumnya, Ka'ab bin Asad memutuskan untuk menarik diri mereka dari kesepakatan dengan muslimin. Setelah kepulangan Rasulullah SAW dari perang Khandaq, ketika itu Rasulullah SAW berada di kediaman Ummu Salamah dan sedang bersiap untuk mandi. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau. Malaikat Jibril mengabari Rasulullah SAW bahwa dia dan para malaikat lainnya dikirim untuk menakut-nakuti Bani Quraisyah dan menciptakan gangguan dalam benteng-benteng mereka. Menyusul kabar dari malaikat Jibril ini, Rasulullah kemudian mengumumkan kepada umat Islam bahwa mereka akan mendirikan sholat Ashar di Bani Quraisyah. Artinya, pasukan muslimin akan berangkat menuju ke kediaman Bani Quraisyah. Ini adalah tanda campur tangan Tuhan yang akan menyenangkan kaum muslimin atas perilaku pengkhianatan Bani Quraisyah. Rasulullah mempercayakan urusan negara kepada Ibnu Ummi Maktum dan mengirim sekelompok pasukan pendahuluan di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika pasukan muslimin mendekati Bani Quraisyah, mereka disambut dengan cacian dan ejekan dari pihak Yahudi. Sementara itu, pasukan muslimin lainnya bersiap untuk mendukung pasukan utama, tetapi mereka tertunda oleh datangnya waktu Ashar. Sebagian muslimin berhenti dulu untuk melaksanakan salat yang memperlambat kedatangan mereka di Bani Quraisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebelumnya menyebabkan kegelisahan dan ketakutan melanda hati Bani Quraisyah. Bahkan sebelum pasukan muslimin mencapai mereka, mereka menutupi diri dalam rumah-rumah dan benteng-benteng mereka, terlalu ketakutan untuk menghadapi pasukan muslimin yang mendekat. Melihat situasi ini, Bani Quraisyah mengirim utusan kepada Rasulullah untuk berkonsultasi dengan Abu Lubabah, seorang pemimpin suku Aus. Ketika Abu Lubabah mendekati benteng Bani Quraisyah, dia disambut oleh para laki-laki Yahudi, sementara wanita dan anak-anak mereka mulai menangis. Mereka bertanya apakah mereka sebaiknya menyerah kepada Nabi Muhammad. Abu Lubabah dengan lugas menjawab, "Ya." Dan kemudian dia menunjuk ke tenggorokannya, menunjukkan bahwa mereka akan dihukum mati. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia telah memberikan informasi yang tidak seharusnya, dia kembali ke Madinah menuju Masjid Nabawi dan mengikat dirinya sendiri pada tiang masjid sebagai tanda penyesalan. Rasulullah mengetahui tentang perbuatan Abu Lubabah dan menyatakan bahwa jika Abu Lubabah datang kepadanya, beliau akan memohonkan ampun untuknya karena Abu Lubabah telah memenjarakan dirinya sendiri dengan pilihannya. Rasulullah SAW membiarkannya di situ sampai Allah Azza wa Jalla menentukan nasibnya. Pasukan muslimin kemudian melakukan pengepungan terhadap benteng Bani Quraisyah. Pengepungan ini berlangsung cukup lama dan panjang, sehingga pengepungan yang panjang melemahkan hati Bani Quraisyah. Pengepungan Bani Quraisyah berlangsung selama 25 hari dan akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah. Rasulullah memisahkan laki-laki dan wanita, sementara para pemimpin suku Aus
meminta agar mereka diperlakukan dengan belas kasihan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah kepada Bani Qainuqa sebelumnya. Rasulullah dengan bijaksana menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus yang terluka parah dalam perang Khandaq, sebagai hakim atas Bani Quraisyah. Sa'ad telah menerima luka yang fatal dalam perang dan ditinggalkan di Madinah karena kondisinya yang memburuk. Sa'ad kemudian berkata, ini saatnya Sa'ad tidak ambil peduli akan para pengkritik, orang-orang yang mengkritik Allah Azza wa Jalla. Kata-kata Sa'ad tersebut merupakan penolakan yang tegas atas permintaan orang-orang. Mereka kemudian tahu kalau mereka tidak bisa mengharapkan belas kasihan. Bani Quraisyah melihat keteguhan dan kekuatan pasukan muslimin dan mereka ketakutan akan hukuman yang akan dijatuhkan. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan bahwa laki-laki dari Bani Quraisyah akan dihukum mati, wanita dan anak-anak akan ditawan, dan harta rampasan akan dibagikan di antara kaum muslimin. Keputusan ini merupakan keputusan tegas dan dipandang oleh Rasulullah sebagai hukuman yang sesuai dengan hukum Taurat. Sebagai konsekuensinya dari keputusan ini, pasukan muslimin melaksanakan eksekusi dan menahan para tawanan. Hanya beberapa dari Bani Quraisyah yang memeluk Islam sebelumnya yang dibebaskan. Harta rampasan perang termasuk senjata, pakaian zirah, tombak, perisai, dan barang-barang berharga lainnya. Rasulullah membagi rampasan perang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk 1/5 untuk kepentingan umum, serta memberikan bagian kepada pasukan infanteri dan kavaleri. Para tawanan, termasuk Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang ikut serta dalam pengkhianatan, dieksekusi sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa orang dari Bani Quraisyah yang telah memeluk Islam dilepaskan, dan satu wanita yang terlibat dalam tindakan membahayakan juga dihukum mati. Rasulullah memilih Raihana binti Zaid bin Amr bin Hanafah, dan kemudian beliau menikahinya setelah membebaskannya, dan Raihana memeluk Islam. Setelah peristiwa ini, Sa'ad bin Mu'adz, pelayan Allah yang taat, meninggal karena luka perangnya. Rasulullah mengunjunginya di tenda dekat Masjid Nabawi dan menanyakan kesehatannya. Suatu hari, seekor kambing betina melompat ke tubuhnya, menyebabkan luka lamanya berdarah lagi. Menurut riwayat, para malaikat dikatakan mengangkat peti matinya. Abu Lubabah yang telah memenjarakan dirinya sendiri di Masjid Nabawi sebagai tanda penyesalan, menjalani 6 malam terikat pada sebuah tiang. Istrinya melepaskannya hanya saat salat, dan kemudian dia kembali mengikat diri setelah itu. Ketika beliau diikat di masjid, sebuah ayat turun mengenai pengampunan Allah untuknya. Para sahabat berusaha melepaskannya, tetapi Abu Lubabah menolak dan menyatakan bahwa hanya Rasulullah yang boleh melepaskannya. Rasulullah akhirnya melepaskan saat keluar untuk salat fajar. Semua negara akan selalu menjatuhkan hukuman mati bagi para pengkhianat yang berkelompok dengan pihak musuh, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Hukuman yang diterima oleh Bani Quraisyah merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang telah berkhianat. Mereka telah memberi peluang kepada pihak musuh untuk membunuh nyawa kaum muslimin, merampas harta mereka, dan menawan kaum wanita serta budak sehaya mereka. Jadi hukuman tersebut sudah setimpal dengan tindakan mereka. Betapapun realitas sejarah tidak boleh ditutup-tutupi, dan riwayat-riwayat yang sahih pun tidak boleh didustakan. Kita perlu membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Yahudi tersebut seandainya pasukan gabungan berhasil memerangi Madinah. Apa yang akan dilakukan Bani Quraisyah seandainya mereka berhasil menyerang kaum muslimin terhadap para wanita dan anak-anak.
bagaimana bencana yang ditimbulkan? Pasti bencana dahsyat akan menimpa para wanita dan anak-anak, karena kaum laki-lakinya berada di barisan depan menghadapi pasukan gabungan. Itulah bentuk pengkhianatan besar yang dilakukan Bani Quraisyah, sehingga mereka berhak mendapatkan hukuman yang seperti itu. Sesungguhnya Bani Quraisyah juga merupakan penduduk Madinah seperti halnya kaum muslimin, namun mereka memerangi kaum muslimin dan membatalkan perjanjian. Mereka membawa senjata dan membantu pasukan gabungan dengan berbagai bantuan dan ikut memerangi kaum muslimin hingga Rasulullah menjatuhkan hukumannya. Mereka semua adalah satu bangsa yang berjanji akan membela tanah air dan orang-orang yang akan menyerangnya. Namun ketika musuh datang menyerang, mereka Bani Quraisyah yang merupakan penduduk Madinah justru bekerja sama untuk melawan kaum muslimin. Hukuman yang dijatuhkan Sa'ad adalah hukuman yang juga sesuai dengan kitab suci mereka. Muhammad Abu Syuhbah memberi komentar tentang keputusan Sa'ad. Keputusan itu adalah keputusan yang sesuai dengan kitab suci mereka, perjanjian lama tentang hukuman bagi musuh yang menyerang. Oleh sebab itu, apa yang diputuskan oleh Sa'ad tidak keluar dari hukum Taurat, sebab mereka bukan hanya sekedar musuh, tetapi juga pengkhianatan dan tidak menepati janji. Sebagai penutup, Ibnul Qayyim memberikan komentar bahwa Bani Quraisyah adalah Yahudi yang sangat bermusuhan terhadap Rasulullah dan orang kafir yang paling kasar perilakunya. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka yang melanggar kesepakatan dan mengkhianati umat Islam. Kejadian ini menunjukkan pentingnya menjaga kesepakatan dan perdamaian serta konsekuensinya yang akan ditimbul jika ada pelanggaran serius terhadap kesepakatan tersebut. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita semangat dalam menjalankan syariat agama kita, agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, kisah tentang sirah Nabi Muhammad SAW akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengembangkan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.